Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali walaupun di dalam video ya. Mudah-mudahan dengan kondisi seperti ini kalian masih tetap semangat untuk belajar, terutama belajar di dalam Mafel Pendidikan Kewarganegaraan. Hari ini kita akan membahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Namun sebelum kita membahas materi tersebut, Bapak ingin menyampaikan pesan terlebih dahulu. Yang pertama, bagi kalian yang bisa mengakses video ini, jangan lupa untuk bersyukur bahwa di antara teman-teman kalian banyak yang tidak bisa mengakses karena keterbatasan media, keterbatasan kuota dan lain sebagainya. Oleh karena itu, yang pertama kalian harus benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rizki yang bisa digunakan oleh kalian untuk belajar. Kemudian pada saat setelah kalian menonton video ini, pesan dari Bapak tolong nanti disampaikan kepada teman kalian yang tidak dapat mengakses video ini. Jadi apa yang telah Bapak sampaikan bisa kalian pahami, dan pemahaman kalian itu kemudian disampaikan kembali kepada teman kalian yang tidak bisa mengakses video ini ya. Atau kalaupun misalkan tidak bisa menyampaikannya karena mungkin pemahamannya belum begitu cukup jelas, kalian bisa ajak untuk nonton bareng-bareng ya. Nonton bareng-bareng di rumah tentunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, pesan yang kedua adalah tolong seperti biasa kalian untuk melaksanakan apa yang telah menjadi kebiasaan pada saat kegiatan di sekolah. Yang pertama, di pagi hari itu kalian seperti biasa sudah dibiasakan untuk melaksanakan sholat duha ya. Silahkan kalian sholat duha terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran, lalu kemudian baca Al-Quran. Mudah-mudahan itu sudah dilaksanakan, jadi kalian sekarang tinggal menyimak apa yang Bapak akan jelaskan. Baik, begitu ya. Nah, materi kita ini tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Cuman yang akan kita fokuskan untuk hari ini adalah sistem hukumnya aja dulu ya. Nanti untuk peradilannya, sistem peradilannya kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Baik, kita mulai ya. Nah, ini ada sebuah gambar. Gambar ini tentu kalau kalian pernah lihat, mungkin kalian lihatnya di TV, ini adalah di sebuah gedung pengadilan ya. Mungkin kalian pernah melihatnya di televisi ataupun mungkin di YouTube, ataupun mungkin kalian datang langsung yang rumahnya di sini di sekitaran Bale Endah. Kalau mau lihat langsung proses peradilan bisa datang langsung ke pengadilan negeri ya, untuk melihat bagaimana jalannya sebuah peradilan di Indonesia. Itu terbuka untuk umum ya, tapi mungkin ada juga beberapa sidang yang mungkin tertutup. Kalau pada saat kondisi sekarang ya kalian tinggal datang aja dulu, nanti bagaimana prosedurnya tanya untuk bisa duduk. Nanti ada biasanya balkon tempat duduk untuk melihat proses persidangan. Nah, sebelum kita lebih jauh, maka dalam pembahasan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian hukum itu sendiri. Jadi kita akan membahas tentang sistem hukum, tapi kita definisikan dulu ya, hukum itu apa, pengertiannya seperti apa, supaya kita nanti mendapatkan persepsi yang sama di dalam memahami materi tersebut. Baik, sebagaimana yang ini Bapak tampilkan bahwa pengertian hukum itu adalah
Hukum merupakan peraturan hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi terhadap yang tidak mentaatinya. Jadi yang namanya hukum itu adalah tentu dia adalah sebuah aturan yang ada di dalam masyarakat. Nah, sebelum ke sana Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Selain kita adalah makhluk individu, kita juga adalah makhluk sosial, di mana sebagai makhluk sosial itu kita tidak mungkin yang namanya hidup sendiri, ya. Kita nggak mungkin hidup sendiri. Kalaupun misalkan kita bisa hidup sendiri, itu berat banget, ya. Oleh karena itu kita perlu orang lain, kita perlu sebuah komunitas, kita perlu sebuah masyarakat, hidup bermasyarakat. Dengan begitu semua kebutuhan hidup, semua keperluan hidup akan lebih mudah untuk kita dapatkan. Sebagai contoh begini, untuk menghadirkan sesuap nasi, kalau kita hidup hanya seorang diri, itu luar biasa repotnya, ya. Gak kebayang kan, kita untuk menghadirkan satu suap nasi saja repotnya bukan main, karena nasi itu tidak datang tiba-tiba, ya. Nggak bisa tiba-tiba langsung ada, nggak, ada proses yang harus dilalui, dan itu memerlukan waktu yang sangat panjang, dan peran orang lain juga sangat banyak sekali dalam menghadirkan satu suap nasi. Nah, sebagai contoh, sebelum menjadi nasi itu kan harus ada padinya dulu, dan padi itu nggak tiba-tiba ada, dia harus ditanam, dia harus dirawat. Petani saja itu menanam padi kurang lebih 3 bulan, ya, 3 bulan lebih lah, 3 bulan lebih. Lalu kemudian setelah jadi padi pun belum bisa langsung kita makan, harus diproses dulu menjadi beras, setelah menjadi beras kita masak dan seterusnya. Pokoknya panjang sekali. Dari rangkaian proses itu juga perlu banyak peralatan, dan itu luar biasa. Banyak peran orang di situ, banyak peran orang lain di situ di dalam hanya sekedar menghadirkan sebuah nasi. Tapi manakala kita hidup di dalam masyarakat, maka jika hanya sebatas menghadirkan satu suap nasi, itu menjadi sederhana, itu menjadi simple. Kita tinggal hanya mencari uang 10.000, mencari uangnya bisa dengan bekerja, bisa dengan berdagang. Hadirkan uang 10.000, maka jangankan hanya satu suap nasi, bahkan kita dengan uang 10.000 kita datang ke warung nasi Padang, kita bisa dapat nasinya 1 piring, kita dapat sambalnya, kita dapat rendangnya, kita dapat lalapannya dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Kita tinggal kasih uangnya 10.000, lalu kemudian kita bisa makan dengan nikmat nasi Padang. Nah, itulah nikmatnya kalau kita hidup bermasyarakat, ya. Jadi, nah oleh karena itu hidup bermasyarakat itu menjadi kebutuhan bagi setiap manusia, karena nggak mungkin kita hidup sendiri, itu nggak mungkin. Kalaupun mungkin, memungkinkan kita hidup sendiri, itu sangat berat prosesnya untuk dilalui, ya. Oleh karena itu bermasyarakat itu adalah menjadi kebutuhan hidup setiap orang, ya. Nah, masalahnya di dalam hidup bermasyarakat itu karena akan melibatkan banyak orang, tentunya jika sudah banyak orang pasti banyak kepentingan, banyak keinginan, berbeda pandangan, berbeda, semuanya berbeda. Oleh karena itu maka untuk melahirkan supaya hidup di masyarakat itu tentram, maka harus diatur. Maka disinilah fungsi hukum, ya. Jadi sebagaimana yang dijelaskan ini dalam pengertian hukum, bahwa hukum itu merupakan peraturan hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat. Nah, saya kasih contoh sekarang di sekolah. Sekolah itu adalah miniatur masyarakat lah, ya, atau memang masyarakat itu sendiri. Nah, di sekolah itu ada tata tertib. Nah, tata tertib itulah yang menjadi hukum di sekolah atau aturan di sekolah. Buat apa? Ya, untuk mengatur seluruh warga sekolah, ya, di dalam menjalani proses pembelajarannya itu dengan tertib, nyaman jika diatur. Semua taat pada aturan tersebut.
Nah, lalu kemudian di sini dalam pengertian hukum yang dalam pengertian selanjutnya, dan bagi masyarakat yang tidak taat, atau di sini dijelaskan masyarakat serta memberikan sanksi terhadap yang tidak mentaatinya, ya. Jadi dalam hukum itu pasti ada perintah dan juga pasti ada larangan. Nah, larangannya ini bila mana oleh masyarakat tidak dihiraukan atau bahkan dilanggar, maka biasanya ada sanksi. Sanksinya ya berupa apa yang telah disepakati di dalam masyarakat tersebut, ya. Kalau misalkan kita mencuri, ya tentu dipenjara, ya. Dalam hukum Islam yang mencuri ya dipotong tangan dan seterusnya. Pokoknya setiap masyarakat ya tergantung nilai apa yang dianut oleh masyarakat tersebut dan menjadi kesepakatan masyarakat tersebut, maka itulah hukum yang digunakan, ya. Nah, jadi sampai di sini mungkin kalian bisa paham. Nanti akan Bapak jelaskan lebih rinci kembali di dalam materi selanjutnya, ya. Ini mudah-mudahan bisa kalian pahami tentang pengertian hukum. Jadi intinya hukum itu untuk mengatur masyarakat, dan biasanya ada perintah dan ada larangan. Bagi yang melanggarnya pasti ada sanksi. Udah, itu aja, simple, ya. Mudah-mudahan bisa paham. Baik, kita lanjut, ya. Nah, sekarang kita masuk pada tujuan adanya hukum. Jadi buat apa sih adanya hukum itu? Ngapain sih diatur? Kan enak hidup nggak ada aturan, bisa sebebasnya. Bahkan Bapak sering melihat di sebuah kaos ada tulisan hirup aing kumaha aing, gitu ya, lamun cek orang Sunda mah. Ya, terserah gue gitu. Nggak bisa. Kalau hidup di dalam masyarakat itu nggak bisa bersikap demikian. Ada hal-hal yang memang bisa kita lakukan, tapi itu akan merugikan orang lain, nggak bisa dilakukan oleh kita. Oleh karena itu, maka di sini diatur. Nah, ini yang akan Bapak jelaskan tujuan adanya hukum. Baik. Yang pertama, tujuan dari adanya hukum itu ini adalah menciptakan kedamaian, ya. Jelas dengan adanya hukum, kedamaian bisa tercipta karena setiap orang taat pada hukum yang memang menjadi kesepakatan bersama, gitu ya. Orang tidak boleh ini, tidak boleh itu, sehingga orang saling menghormati, saling menghargai, sehingga terjadilah kedamaian, ya. Kemudian ketertiban. Jadi hukum itu juga akan menjadikan hidup kita ini tertib, ya. Sebagai contoh, adanya undang-undang lalu lintas misalkan. Kalian yang sudah mempunyai kendaraan pasti kalian pernah mengendarai sepeda motor kalian di jalan raya. Nah, bayangkan jika jalan raya itu atau lalu lintas itu tidak diatur dengan yang namanya aturan atau undang-undang, maka luar biasa chaosnya, gitu ya, kacaunya. Contoh, di dalam undang-undang lalu lintas itu diatur bahwa pada saat kita mengendarai sepeda motor ataupun kendaraan bermotor, maka posisi yang kita itu harus berada di posisi sebelah kiri atau di jalur sebelah kiri. Nah, itu diatur. Jadi menjadi sebuah aturan bahwa pada saat kita menggunakan kendaraan, maka kita harus berada di jalur sebelah kiri. Bayangkan kalau misalkan itu tidak diatur. Orang seenaknya menggunakan jalan raya, mau di jalur kiri ke, mau di jalur kanan ke, mau di jalur sebelah kanan ke, kan nanti yang terjadi adalah tabrakan tentunya. Maka akan sering terjadi sebuah kecelakaan pada saat di jalan raya itu atau lalu lintas yang kita lihat itu tidak diatur. Oleh karena itu, maka ini perlu diatur sehingga terjadilah ketertiban. Mobil yang berada dari sebelah dari arah yang berlawanan dari sebelah kiri, yang dari berlawanan juga sebelah kiri, akhirnya tertib, ya. Mereka punya jalannya masing-masing. Tapi kalau misalkan yang dari kiri, ada yang dari kanan, itu kan repot sekali, ya. Jadi di antara adanya hukum itu untuk supaya terciptanya ketertiban, itu baru contoh kecilnya.
yang lebih ruwetnya juga, yang lebih rumitnya banyak ya. Jadi tujuan adanya hukum itu selain kedamaian juga menciptakan ketertiban. Contoh yang lain misalkan masih tetap di lalu lintas biar contohnya mudah untuk dipahami ya. Kalau pada saat kalian melihat traffic light, bukan traffic light, pada saat kalian melihat perempatan gitu ya, itu bayangkan jika di sebuah perempatan itu tidak diatur dengan yang namanya aturan hukum, maka dengan adanya aturan dihadirkanlah traffic light di situ. Traffic light itu ada 3 lampu ya, ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, supaya ketika di perempatan itu semua kendaraan yang berada di situ tidak saling tabrakan gitu ya. Yang hijau ya silahkan maju, yang kebetulan lagi merah ya diam dulu, dan itu diatur, jadi akhirnya tertib, enak dilihatnya ya. Nah sekarang kita masuk kepada tujuan selanjutnya, yaitu kerukunan. Nah dalam pergaulan tentu banyak hal-hal yang memang dalam pergaulan di dalam masyarakat tentunya banyak hal-hal yang akan membuat antar individu itu tidak rukun bila mana tidak diatur oleh yang namanya aturan. Oleh karena itu dengan adanya aturan maka akan tercipta satu kerukunan di dalam hidup bermasyarakat ya. Jadi orang saling menghormati, tidak ngomong seenaknya, tidak memfitnah, tidak bicara menghina dan seterusnya. Kalau misalkan kita bisa bicara seenaknya kan bahaya ya. Orang bisa saling menghina, setelah menghina ya bisa jadi saling berkelahi, kemudian saling membunuh, kan itu luar biasa mengerikan. Maka ada aturan, orang yang menghina ya bisa, kalau memang aturannya tidak boleh ya bisa dilaporkan atas penghinaannya. Apalagi jika penghinaannya itu tidak dapat dibuktikan, misalkan jadi fitnah, nah itu lebih berat lagi. Maka penting untuk diatur. Nah setelah semua setelah semua tercipta baik kedamaian, ketertiban, kerukunan, maka akan lahirlah satu kenyamanan. Contoh di sekolah kita belajar bisa dengan nyaman manakala ada aturan, ada tata tertib ya. Masuk pukul 7, semua udah siap pukul 7, guru datang pukul 7, semua akhirnya terjadilah proses pembelajaran dengan nyaman. Coba kalau nggak diatur ya. Masuk sekolah terserah, misalkan ada yang datang jam 4, ada yang datang jam 7, gurunya datang jam 10, ada yang datang ke sekolahnya jam 2 siang. Kan akhirnya tidak terjadi sebuah pembelajaran di kelas. Oleh karena itu maka adanya hukum itu menjadikan kita nyaman dalam hal apapun, termasuk dalam belajar, termasuk di dalam sekolah, di dalam masyarakat sekolah. Di sekolah adanya tata tertib membuat kita nyaman. Contoh selanjutnya apa ya? Ini saya ingin memberikan contoh supaya jadi paham kalian betapa pentingnya hukum itu ada di dalam sebuah masyarakat. Contohnya ini apa? Misalkan dalam seragam, yang perempuan dianjurkan untuk menggunakan seragam dengan format yang sudah ditentukan oleh sekolah. Terutama perempuan kan harus menutup aurat ya. Nah itu juga menjadikan baik siswa ataupun guru merasa nyaman dengan adanya aturan tersebut. Karena kalau itu dibebaskan ya baik siswa ataupun guru juga nggak merasa nyaman. Jangan dikira bahwa contoh misalkan ketika guru melihat muridnya dia terbuka auratnya, apalagi kalian usia remaja, ya itu jadi sesuatu yang tidak nyaman dalam hati, dalam penglihatan guru itu nggak nyaman. Nggak nyamannya bukan malah ya suka ya, itu wajar ya, yang namanya juga misalkan kecenderungan laki-laki suka sama perempuan. Tapi itu justru menjadi fitnah, menjadi cobaan bagi seorang laki-laki, terutama di sini guru ataupun teman laki-laki kalian. Oleh karena itu di sekolah
di sekolah kita, karena kita sekolah Islam, maka dianjurkan untuk menutup aurat. Buat apa? Supaya terciptanya kenyamanan antara guru dengan murid. Guru bisa menatap kalian karena aurat kalian tertutup, jadi nyaman melihatnya, nggak mikir macam-macam, ya, nggak berpikir yang aneh-aneh karena aurat kalian tertutup. Itu juga nyaman. Ya, itu dengan apa supaya bisa demikian? Yaitu dengan tata tertib, harus diatur oleh aturan atau yang namanya hukum. Ya, baik. Nah, kalau semua itu terjadi, maka endingnya puncak dari tujuan hukum itu adalah menciptakan atau terciptanya satu kebahagiaan. Karena memang inilah yang menjadi tujuan hidup kita, ya. Jadi kita, ya, kalau misalkan hidup tentram, damai, tertib gitu ya, nyaman, rukun, kan bahagia. Tapi bayangkan, sekalipun kita banyak uang, ya, tapi di luar sana nggak damai, di luar sana nggak tertib, terjadi kericuhan di mana-mana, masyarakatnya nggak rukun, wah, saling tawuran dan segala macam, pokoknya mencekam lah hidup tinggal di sebuah kota yang seperti itu. Sekalipun kamu banyak uang, rasa-rasanya percuma, ya kita nggak bisa menikmatinya. Kenapa? Ya gimana mau menikmati? Karena kita tidak merasa, karena kondisi kita dalam keadaan menakutkan. Untuk keluar saja kita takut. Oleh karena itu, maka dengan adanya hukum ini, hidup kita menjadi satu kebahagiaan, karena terciptanya kedamaian, ketertiban, kerukunan, kenyamanan, kemudian ya hidup kita ini bahagia, ya. Baik, selanjutnya ini adalah tujuan dari adanya hukum. Nah, seperti inilah, ya. Mungkin ini sebuah gambaran saja, sebuah kota yang memang kita lihat tertib sekali, ya. Ini mungkin contoh dari negara yang memang taat pada hukum, ya, taat pada hukum, taat pada nilai-nilai dan norma yang ada di tempat tersebut. Lihat sungainya bersih, ya. Lalu kemudian gedung-gedung dibangunnya tertata rapi, ada ruang hijaunya, ada ruang terbuka hijau. Ini kan pasti bikin segar nih, ya. Ada tamannya, di pinggir taman ada sungainya bersih. Ini nikmat sekali. Ini kalau misalkan masyarakatnya ini tidak taat pada hukum, mungkin buang sampah sembarangan, ya. Akhirnya boro-boro kita bisa melihat sungai yang biru seperti ini, mungkin sungainya menjadi warna coklat, ya. Terus kemudian hutannya dibabat gitu, ya, kayu-kayunya ditebang, akhirnya tidak lagi menjadi serapan air, sehingga air yang datang ke sungai itu bukan lagi air yang bersih, tapi dia dibawa sama tanah, ya, karena tidak diserap lagi, karena tidak terserap lagi oleh hutan. Jadi akhirnya yang datang ke hilir itu air yang warna coklat, ya. Nah, tapi kalau ini kita masih lihat biru. Inilah buah dari ketaatan kita pada hukum. Nah, kayak begini juga, ya. Ini hanya menampilkan contoh-contoh. Ini coba lihat. Ini pasti dari ketidaktaatan pada hukum, dari mulai buang sampah sembarangan, seenaknya, ya. Lalu kemudian airnya juga warna coklat. Ini mungkin dari hulunya juga udah banyak pelanggaran terhadap hukum, diantaranya penebangan pohon yang seenaknya, ya, sehingga hulunya sudah tidak lagi ada pohon. Akhirnya air hujan itu ketika turun ke gunung tidak diserap oleh pohon, tetapi langsung dialirkan ke sungai dengan tanahnya. Nah, inilah jadi begini warnanya, warna coklat, sampah di mana-mana, dan ini biasanya menimbulkan masalah, ya, menimbulkan masalah selanjutnya. Ini pasti banyak masalah di sini, banyak penyakitnya juga pasti banyak, ekosistem sungai juga pasti udah rusak, ya. Lalu kemudian kalau pada saat datang hujan besar, ya pasti udah banjir, ya. Memang jadi masalah kalau misalkan hidup kita tidak taat pada aturan, tidak taat pada hukum. Itu main dia coba mengerikan, ya. Ini
karena ketidaktaatan masyarakat terhadap aturan. Ya, oke lah. Kita lanjutkan ya. Baik, di dalam hukum itu terdapat beberapa unsur ya, diantaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Jadi tadi di awal Bapak sudah singgung ya. Jadi sekarang kita bahas lagi sedikit. Jadi yang namanya hukum itu ya memiliki unsur diantaranya peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Jadi yang namanya pergaulan di dalam masyarakat maka itu perlu diatur ya, perlu diatur. Kalau nggak diatur ya ini akan menjadi potensi konfliknya besar sekali ya, apalagi manusia yang tentunya pasti punya beda pikiran, punya beda pandangan, punya beda pendapat dan lain sebagainya, maka ini harus diatur. Supaya apa? Supaya tadi yang ditujuan hukum itu supaya terjadi kerukunan antara masyarakat. Selanjutnya, peraturan dibuat ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Nah, ini kita akan kembali dulu ya materinya ke materi tentang demokrasi ya di kelas 1. Tentang demokrasi, bahwa di negara demokrasi seperti Indonesia ya, Amerika, hukum itu di dalam proses di dalam negara demokrasi itu kekuasaan itu dibagi menjadi 3 atau yang disebut dengan trias politika, teorinya Montesquieu ya. Jadi dalam teori trias politika atau pemisahan kekuasaan itu di negara demokrasi itu kekuasaan itu dibagi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, yang membuat aturan itu disebutnya adalah lembaga legislatif. Di sini yang mempunyai kewenangan untuk membuat aturan. Di Indonesia contohnya DPR, ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, karena DPR itu dipilih oleh masyarakat atau dipilih oleh rakyat di dalam sebuah pemilu, nah kita sebagai rakyat maka pada saat memilih anggota dewan yang akan nanti duduk di Dewan Perwakilan Rakyat itu maka harus betul-betul, jangan sampai, karena kenapa? Karena nanti anggota dewan itu dia yang akan membuat aturannya berlaku untuk kita. Suka tidak suka, maka kita harus taat jika sudah dijadikan sebuah aturan. Nah, orang yang membuatnya itu adalah lembaga-lembaga, badan-badan resmi. Di sini dijelaskan badan-badan resmi ya. Badan-badan resmi itu ya tadi DPR, DPR RI kalau di pusat, kalau di daerah DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang nantinya akan membuat peraturan daerah atau perda. Kalau yang di DPR RI dia akan membuat undang-undang ya. Pembahasan tentang Dewan Perwakilan Rakyat ini sudah Bapak jelaskan pada saat kelas 1 dalam materi lembaga-lembaga negara ya. Di antara fungsi Dewan Perwakilan Rakyat itu sebagai lembaga legislatif itu sudah dijelaskan ya. Jadi, tapi Bapak ingin mengingatkan di dalam memilih anggota dewan itu yang nanti akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, maka itu betul-betul jangan sampai kita memilih orang yang tidak baik gitu ya, kemudian mereka apalagi sudah tidak baik, tidak punya kemampuan, tidak punya kapabilitas, lalu kemudian dia nanti akan membuat aturan dan aturannya itu akan berlaku untuk kita, dan kita suka tidak suka, maka mau tidak mau gitu ya, suka tidak suka itu sudah jadi aturan, sudah ditetapkan sebagai aturan, ya kita tinggal taat saja. Nah, ini kan luar biasa. Makanya kita harus benar-benar di dalam memilih itu pemilu jangan hanya karena disogok misalkan 50.000 oleh orang yang sebetulnya dia tidak baik kelihatannya gitu ya, dia juga kurang punya kapabilitas, kurang punya kemampuan untuk membuat sebuah aturan, tapi dia ngasih uang, jangan ya. Mungkin pada saat kampanye uangnya mau diambil ambil aja gitu ya, tapi jangan pilih orang yang, karena orang-orang begini biasanya sudah
menyuap duluan gitu ya, biasanya mereka akan mencari ganti ruginya nanti pada saat dia telah menjabat. Ya akhirnya dia korupsi, banyak yang begitu ya. Apalagi di Indonesia biaya kampanye itu mahal sekali ya. Baik, nah itu sekali lagi di sini. Nah, lanjutan tadi dari materi yang atas itu, bahwa setelah aturan itu dibuat maka itu bersifat memaksa. Dan disinilah pentingnya kita memilih orang yang nantinya akan membuat aturan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Maka harus betul-betul, jangan sampai orang yang tidak baik lah ya kemudian kita kemudian sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah tegas ya. Jadi di awal tadi sudah Bapak jelaskan, setiap ada aturan pasti ada sanksi. Bagi siapa? Bagi mereka yang melanggar terhadap aturan tersebut ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, dengan demikian suatu ketentuan hukum itu mempunyai tugas sebagai berikut. Nah, ini yang pertama, menjamin kepastian hukum setiap orang di dalam masyarakat. Ini kalau dalam prinsip hukum itu ada istilah equality before the law ya. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Jadi hukum itu harus bisa menjamin kepastian hukum setiap orang. Harus bisa menjamin kepastian hukum setiap orang, mau dia anak pejabat, mau anak presiden, mau siapapun, selama dia menjadi warga negara yang terikat oleh hukum yang berada di negara tersebut, maka harus diperlakukan sama di depan hukum. Dan inilah yang harus menjadi tugas dari hukum untuk menegakkan keadilan. Jadi yang pertama, menjamin kepastian hukum setiap orang di dalam masyarakat. Yang selanjutnya, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Ini tadi di awal sudah Bapak dijelaskan ya secara panjang lebar. Ini tidak perlu Bapak jelaskan kembali, waktunya sudah mepet. Dan yang terakhir, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Nah, bila mana terjadi pelanggaran terhadap hukum, jangan sampai di masyarakat itu langsung melakukan tindakan main hakim sendiri. Jadi di dalam penegakan hukum itu harus diadili terlebih dahulu. Jadi jika ada orang misalkan dituduh maling, jangan baru dituduh lalu kemudian langsung disiksa, apalagi belum terbukti ya. Karena itu menjadi zalim. Oleh karena itu, maka supaya tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri, maka dihadirkanlah hukum dan kemudian peradilan. Maka harus diadili dulu ini orang sebelum dia nanti mendapatkan sanksi. Ketika dia menjadi tersangka gitu ya, maka dia diadili dulu, dibuktikan dulu, diperiksa dulu saksi-saksinya apakah betul atau tidak, diperiksa dulu buktinya apa bisa dibuktikan atau tidak, lalu kemudian kronologisnya seperti apa, nanti diakui atau tidak, dan seterusnya. Maka nanti oleh hakim ditetapkan setelah fakta-fakta yang terjadi itu diungkapkan, saksi-saksi menyatakan kesaksiannya dan bukti-bukti juga bisa ditunjukkan, maka setelah itu baru bisa ditetapkan ya dia salah atau tidak. Dan untuk sanksinya pun ya tidak bisa tidak bisa dihukum rame-rame juga. Ada lembaga lagi yang memang mengatur untuk mengadili orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Jadi untuk sanksinya juga diatur. Nah, seperti itu. Nah, kalau demikian ya kalau demikian akan tercipta yang tadi ya, kenyamanan, enggak semua orang heboh gitu ya ketika ada sesuatu yang terjadi, heboh semua gitu kan, enggak. Jadi ada lembaga-lembaga yang mengatur. Nah, berkaitan dengan masalah peradilan ini, bagaimana nanti mekanismenya, kemudian sistem peradilan di Indonesia seperti apa, nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang ya. Di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang sistem peradilan di Indonesia. Baik, itu saja barangkali ya untuk pertemuan hari ini. Ini Bapak kepanasan juga nih. Terus sorot lampu juga lumayan ya.
Nah, baik, ini ada tugas untuk kalian ya. Jadi untuk memperdalam pemahaman kalian tentang pengertian hukum ini, kalian silahkan untuk membaca pengertian hukum dari sumber lain, kemudian tuliskan dalam buku catatan kalian masing-masing. Mengapa ditulis di dalam buku catatan kalian? Pak, kenapa tidak di Google Classroom? Karena ada di antara teman-teman kalian yang pada saat Bapak ketemu dia nggak bisa akses Google Classroom. Akhirnya ya lebih baik kita seperti biasa dibuatkan LK. Jadi kalian tulis saja nanti di dalam LK-nya seperti biasa nanti dikumpulkan untuk dijadikan sebagai portofolio ya. Nah, jadi ini tugasnya udah paham ya. Tugasnya itu kalian menuliskan dalam buku catatan kalian itu tentang pengertian hukum dari sumber lain. Kan sumbernya bisa kalian akses banyak lah ya. Yang pertama bisa di buku paket kalian ada, oleh sekolah kalian diberikan buku gratis kan, itu bisa kalian baca. Di situ nanti ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang pengertian hukum. Catat ahlinya siapa, dia mendefinisikan, merumuskan definisi hukum itu seperti apa, kalian tulis dalam buku kalian masing-masing. Lalu kemudian dicatat ya, minimal 5 ahli lah ya, karena banyak. Selain di buku di mana lagi ya, sekarang kan banyak ya untuk sumbernya, bisa kalian cek di Google kan. Kalian kan punya kuota Kemendikbud ya. Di antara kuota Kemendikbud yang sekarang itu bisa mengakses Google dan YouTube ya, kata Pak Nadiem begitu. Jadi kalian gunakan kuota tersebut, gunakan untuk browsing atau searching di Google untuk mencari pengertian hukum menurut para ahli seperti apa. Minimal 5 ya, minimal 5 dicatat nanti di dalam LK kalian. Lalu kemudian kasih tahu teman kalian tentang tugas ini yang mungkin tidak bisa mengakses video ini. Jadi dikasih tahu lagi ya, dikasih tahu ini loh ada tugas dari Pak Teddy ya, bahwa tugasnya ini nih, kasih tahu aja. Lalu kemudian dicatat. Jadi Bapak tidak melampirkan link Google Classroom nanti di deskripsi, enggak, karena banyak yang protes ya, Pak jangan di Google Classroom, katanya kita susah untuk mengaksesnya karena kita nggak punya HP dan seterusnya. Jadi ya biar semua tugasnya sama gitu ya, jadi tidak di Google Classroom. Google Classroom-nya untuk sementara diistirahatkan dulu. Nanti kalau misalkan ada lagi materi yang mungkin Bapak share, akan share lagi di Google Classroom. Untuk tugas ini dikerjakannya di dalam kertas ya, ditulis tangan, nggak boleh di Google Classroom. Nanti Google Classroom nggak bakalan Bapak sediakan formnya. Baik, itu saja mungkin untuk materi hari ini ya. Kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa ya, sekali lagi Bapak sampaikan kepada kalian, tolong apa yang barusan Bapak jelaskan itu disampaikan kembali kepada teman-teman kalian. Teman-teman kalian yang tidak bisa mengakses video ini ya. Atau kalau kalian berkenan ada kuota lebih ya, mungkin bisa diperlihatkanlah video ini, dipinjamkan HP-nya sambil main ke rumah teman kamu, lihat video ini dan kamu sambil mengerjakan tugas. Oh ya, terutama tugasnya ya, tugasnya tolong juga disampaikan kepada teman kalian supaya mereka juga yang tidak bisa mengakses video ini bisa tetap mengerjakan tugasnya, dan sambil mengerjakan tugasnya bisa berdiskusi dengan kalian untuk sama-sama belajar tentang materi ini, sekaligus mencari materi-materi yang lain baik di YouTube atau di Google ataupun mungkin di buku paket. Kan kalian punya kuota ya, kuotanya dipakai buat belajar, jangan dipakai buat main game ya. Baik, itu saja, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.